Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Awalnya, Kang Wu mengira setelah menerima kekuatan Tyrion, maka perlahan kesadarannya akan menghilang. Tapi siapa sangka ternyata kesadaran Dewa Tyrion belum sepenuhnya menghilang. Suara penuh kebencian dan kemarahan masih terngiang-ngiang di kepalanya. Bajingan, dasar bajingan, kau benar-benar telah menipuku. Aku harus segera melaporkan ini kepada Tuan Mikhael. Mendengar hal tersebut membuat Kang Wu sedikit bingung. Mikhael, bukankah itu salah satu nama dari 4 malaikat agung? Dan bukankah otoritas malaikat berada di bawah otoritas dewa? Jadi mengapa Tyrion memanggilnya seakan-akan ia adalah tuannya? Kang Wu masih belum mengetahui situasi yang terjadi, tapi yang pasti ia tidak boleh membiarkan Tyrion sampai menghubungi Mikhael. Oleh sebab itulah Kang Wu memaksa melahap kekuatan Dewa Tyrion menggunakan kemampuan predasi. Tentu saja itu adalah hal yang sulit karena biasanya Kang Wu hanya melahap kekuatan milik iblis. Kali ini kekuatan dewa, itu seperti memberikan mobil isi bensin dengan bahan bakar listrik, yang artinya itu sama sekali tidak cocok. Tapi walau begitu, Kang Wu berusaha melakukannya agar kesadaran Dewa Tyrion benar-benar menghilang dan ia tidak menyampaikan situasi yang terjadi kepada Malaikat Agung Mikhael. Otoritas predasi perlahan melahap kekuatan Dewa Tyrion. Tapi nampaknya Tyrion tidak tinggal diam. Pada detik-detik terakhir, ia pun meledakkan sisa-sisa kekuatannya di dalam tubuh Kang Wu. Dan itu membuat Kang Wu merasakan sakit yang amat sangat. Itu bahkan membuatnya menyesal. Jika saja ia tahu akan menerima rasa sakit seperti itu, seharusnya ia memberikan kekuatan tersebut kepada Kim Si-hoon saja. Tapi kejadian tersebut terlanjur membuat Kang Wu kesal. Saat melihat pedang milik Rhaenys masih bersinar, ia pun berusaha melahap seluruh kekuatan Dewa Tyrion. Ia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang akan menimpanya. Dan notifikasi pun mulai muncul. Itu menandakan bahwa kekuatan yang ia serap tidak sepenuhnya bisa dikonsumsi. Tapi nampaknya Kang Wu sudah tidak peduli. Menggunakan atribut iblis pelahap mana, perlahan cahaya yang ada di pedang milik Rhaenys pun mulai diserap. Tapi ternyata itu bukan perkara mudah. Tubuh Kang Wu terasa seperti ingin meledak. Darah hitam bahkan keluar dari tubuhnya. Anggota Guardian yang menyaksikan hal tersebut merasa terkejut. Seseorang pun berkata, "Tuan Kang Wu, cepat lakukan sesuatu. Sihir penyembuhan, berikan sihir penyembuhan." Dan saat seseorang ingin melakukannya, Kim Si-hoon pun menahannya. "Tunggu, aku rasa ini adalah rekonstruksi tubuh." Dan darah hitam yang keluar dari tubuh Hyung Nim nampaknya adalah efek dari rekonstruksi tubuh. Kita harus membiarkannya karena jika ada guncangan sedikit pun itu bisa memberikan dampak yang signifikan kepada Hyung Nim. Mendengar hal tersebut di dalam hati membuat Kang Wu kesal. "Kim Si-hoon, apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku membutuhkan penyembuhan. Tapi sayangnya perkataan Kim Si-hoon malah didengarkan oleh anggota Guardian. Dan alhasil mereka tidak jadi memberikan penyembuhan. Itu membuat Kang Wu benar-benar kesal karena sebenarnya ia telah menahan rasa sakit yang amat. Hingga beberapa saat setelahnya Kang Wu pun berhasil melahap sebagian kekuatan Dewa Tyrion. Dan notifikasi pun muncul yang menandakan bahwa status energi iblisnya bertambah 4 poin. Dan itu juga adalah puncak dari status energi iblis Kang Wu saat ini. Jika status energi iblisnya ingin bertambah, maka Kang Wu harus melengkapi salah satu syaratnya untuk bisa menggunakan jiwa iblis ataupun melepaskan pembatas naik level. Oh ya, sampai
Sampai dengan saat itu, level Kang Wu masih tertahan, yang artinya Kang Wu masih belum bisa naik level sama sekali. Setelah berhasil menyerap kekuatan tersebut, Kang Wu pun langsung meninggalkan semua orang. Terlihat ia sedikit kesal. Bahkan Kang Wu mengabaikan Kim Si-hyun yang terus saja memanggil namanya. Beberapa saat setelahnya, terlihat sebuah retakan kecil di daerah Grand Canyon, tempat di mana pertarungan antara Kang Wu dengan Reynald sebelumnya. Dan dari retakan tersebut, 3 iblis mulai menampakkan dirinya. Mereka adalah Malphas, Phoenix, dan Halpas. Ketiganya adalah iblis di bawah Lucifer. Nampaknya mereka dikirim oleh Lucifer untuk memastikan kematian dari Dewa Tyrion. Dan setelah tiba di sana dan merasakan sisa-sisa kekuatan Dewa Tyrion, mereka bisa memastikan bahwa Tyrion benar-benar telah tiada. Itu membuat mereka sedikit terkejut karena walaupun Dewa Tyrion adalah dewa berpangkat rendah, tapi masih sulit untuk menyingkirkannya. Dan alasan Lucifer mengirimkan mereka bertiga adalah untuk menemukan sosok yang berhasil menyingkirkan Tyrion. Ya, ia berharap jika sosok tersebut bisa bekerja sama dengannya. Setelah mengkonfirmasi apa yang tengah terjadi di sana, ketiganya pun mulai terbang untuk mencari sosok iblis ramalan Satan yang tidak lain adalah Oh Kang Wu. 1 minggu sebelumnya, walaupun para guardian masih nampak sedih karena kehilangan Reynald, tapi pada akhirnya mereka juga harus melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Kala itu, Gaia tengah menemui Kang Wu dan Kim Si-hyun, dan Gaia meminta Kang Wu untuk membantu daerah Amerika Latin yang tengah dipenuhi oleh monster. Walaupun beberapa daerah di sana telah hancur, tapi masih ada beberapa pengungsi. Para player Amerika memang telah dikerahkan untuk membantu, tapi jumlah monster masih terlalu banyak. Jadi Gaia ingin Kang Wu membantu mereka. Tentunya awalnya Kang Wu ingin menolak hal tersebut. Walaupun itu adalah tindakan yang mulia, tapi itu tidak ada hubungannya dengannya. Karena satu-satunya yang ingin Kang Wu lakukan saat ini adalah melindungi bumi. Tapi itu juga bukan berarti ia harus melindungi setiap orang yang tidak berhubungan dengannya. Apalagi Kang Wu juga saat ini harus berfokus untuk bisa membuka batasannya dan melengkapi syarat untuk bisa menggunakan jiwa iblis. Dan yang lebih menyebalkan adalah bahwa di sana hanya ada monster-monster biasa, tidak ada iblis. Dan tentu saja itu tidak akan membuatnya berkembang. Melihat ekspresi Kang Wu, nampaknya Gaia paham jika Kang Wu terlihat tidak suka. Oleh sebab itulah ia berkata Kang Wu boleh pergi bersama Kim Si-hyun dan juga membawa beberapa anggota guardian lainnya. Ada alasan kenapa Gaia sangat berharap kepada Kang Wu, karena setelah menyerap kekuatan Dewa Tyrion, ia dianggap sebagai pahlawan yang mewarisi kekuatan sang dewa. Hingga pada akhirnya Kang Wu pun merasa tidak enak hati. Oleh sebab itulah ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, karena menurutnya nampaknya tidak masalah jika ia harus berperan sebagai pahlawan lagi sambil menyelidiki informasi terkait dengan kultus iblis di sana. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.